Terkait dengan hal ini, Fadlizon, politisi Partai Gerindra, hari ini hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sedang ramai sekali di Twitter, di perbincangan, bahwa ditemukan jejak digital. Ternyata Fadlizon adalah salah satu penyumbang dana ke organisasi HASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Dr. Sunarti yang ditembak Densus 88 di Sukoharjo kemarin adalah penanggung jawab dari lembaga yang disebut dengan HASI, Hilal Ahmar Society, yakni lembaga yang menjadi sayap penting dari organisasi Jemaah Islamiyah JI. Dan JI adalah lembaga organisasi yang telah ditetapkan menjadi salah satu lembaga terorisme di Indonesia, lembaga yang ditetapkan salah satu organisasi teroris di Indonesia yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. HASI ini kerap mengumpulkan donasi dana untuk disumbangkan ke Suriah untuk membiayai gerakan-gerakan terorisme di sana. Dan terkait dengan hal ini, Fadlizon, politisi Partai Gerindra, hari ini hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sedang ramai sekali di Twitter, di perbincangan, bahwa ditemukan jejak digital bahwa ternyata Fadlizon adalah salah satu penyumbang dana ke organisasi HASI ini. Dan oleh karena itulah kemudian banyak pihak di Twitter, banyak netizen yang meminta agar Mabes Polri mengusut terkait dengan keterlibatan Fadlizon dengan HASI ini, mengapa dia ikut menyumbangkan dana, menjadi donatur kepada HASI. Dan jejak digital yang ditemukan adalah ketika Fadlizon berfoto bersama dengan salah satu pengurus HASI, dengan aktivis HASI yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Jejak digital ini diketahui di akun Twitternya tahun 2015 yang lalu. Di situ ada fotonya, Fadlizon menyerahkan bantuan dana sebesar $20.000 Amerika. Jadi kalau dirupiahkan ya, kalau kursnya 14.000 satu dolarnya, maka $20.000 itu berarti sekitar 300 juta rupiah. Kurang lebihnya begitulah ya. Nah, tentu saja ini menjadi masuk akal, wajar kalau kemudian Fadlizon kerap menuding Densus 88 sebagai biadab. Termasuk yang kemarin ketika penangkapan Dr. Sunarti, orang yang menjadi penanggung jawab HASI ini, Fadlizon juga mengecam Densus 88 sebagai sebuah perilaku yang biadab, yang tidak manusiawi. Dan oleh karena itu pula Fadlizon mengusulkan, meminta agar Densus 88 sebaiknya dibubarkan saja. Dan permintaan atau suara Fadlizon yang ingin Densus 88 ini bubar sebenarnya bukan hanya kali ini saja, tetapi juga sudah sejak beberapa yang lalu ketika Densus 88 berhasil menangkap banyak terduga dan tersangka teroris di tanah air ini. Orang yang mengusulkan atau bersuara nyinyir merendahkan Densus 88 bukan hanya Fadlizon, tetapi ada beberapa lain, di antaranya adalah kader-kader dari Muhammadiyah seperti Anwar Abbas. Anwar Abbas, pengurus MUI Pusat, adalah kader Muhammadiyah. Begitu juga yang lain dari Muhammadiyah, Mustafa Nahrawadaya. Dia juga kader Muhammadiyah yang sama kerap membela
teroris, menyudutkan Densus 88, mengecek Densus 88, dikatakan sebagai hanya gagah-gagahan di tanah air menanggapi orang yang terlibat teroris tapi tidak mampu melawan KKB di Papua. Suaranya hampir sama antara Mustafa Nahrawardaya dengan Anwar Abbas ini. Nah, tentu saja saya kira semua orang tahu bahwa persoalan terorisme dengan persoalan KKB adalah persoalan yang berbeda. Sama-sama musuh bangsa, tapi job description-nya, penanggung jawab penanganannya adalah berbeda. Densus 88 punya job khusus bagaimana memberantas kejahatan-kejahatan terorisme di tanah air ini. Dan untuk KKB, jobnya adalah TNI dan Polri dalam kurung Brimob. Dan ini sudah dilakukan sejak lama. Artinya antara gerakan terorisme di tanah air yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal ada yang nanganin, spesifiknya Densus. Dan untuk separatisme di Papua juga sudah ada yang nanganin. Jadi tidak benar dan ngawur kalau kemudian menyudutkan Densus 88 tidak berdaya, tidak mampu, tidak ikut nanganin di Papua. Nah, mudah-mudahan apa yang ditemukan oleh netizen terkait dengan Fadlizon yang tertangkap jejak digitalnya pernah menyumbangkan dana kepada Hasi ini untuk dibawa ke Suriah, mudah-mudahan menjadi bahan penting untuk ditelisik lebih dalam, lebih jauh oleh kepolisian, oleh Mabes Polri, oleh Densus 88 tentang apa dan siapa Fadlizon ini terkait dengan aksi-aksi dan gerakan terorisme di Indonesia. Mengapa dia kerap kali bersuara nyinyir terhadap Densus 88, bahkan merendahkan, bahkan minta untuk dibubarkan. Oke, mudah-mudahan sobat terkuak. Ini adalah jejak digital yang sangat berharga saya kira untuk membongkar siapa sebenarnya Fadlizon ini. Fadlizon bahkan mengatakan bahwa menurutnya tidak ada terorisme di Indonesia. Menurutnya itu adalah Islamophobia. Densus 88 sudah terjebak pada Islamophobia. Tetapi faktanya, orang yang tertangkap oleh Densus 88 ikut terlibat dengan gerakan-gerakan terorisme di Indonesia ini semakin hari semakin banyak. Bahkan bukan hanya orang biasa, bukan hanya kroco-kroco umat, tetapi justru orang yang bersarang di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia. Tidak hanya di kantor pusat MUI, tetapi juga di kantor MUI di sejumlah daerah. Di antaranya adalah Bengkulu, 3 pengurusnya ditangkap Densus 88. Dan 3 pengurus MUI di Bengkulu adalah lagi-lagi kader Muhammadiyah. Ini juga harus menjadi garis bawah. Sebenarnya mengapa kader Muhammadiyah ikut terjebak, ikut terlibat dengan gerakan terorisme ini. Wallahu a'lam. Ini PR besar bagi Muhammadiyah untuk mengusut ini, untuk membongkar ini, mengapa organisasinya sampai kebobolan. Mengapa kader-kadernya sampai menjadi teroris tanah air ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga amat.